kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, tanpa suatu kurang apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Nih, jam segini kalian di rumah udah pada mandi belum? Udah pada sarapan? Baik, udah mandi, udah sarapan. Berarti udah semangat dan udah siap untuk mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Walaupun pembelajarannya masih daring, tapi harus mengikuti dengan tertib ya. Oke, sepakat? Sepakat, oke. Yuk kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Yuk sikap berdoa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, udah kita buka ya. Sekarang nih sebelum lanjut, kalau kalian ketemu sama Ustazah Dina, berarti kita akan belajar tentang ya, tartili dan juga tahfidz. Sebelum lanjut nih ke materi baru, Ustazah mau tanya coba, siapa yang di sini setiap harinya ngaji? Ada? Ada? Coba tuh yang ada, bisa komentar di kolom chat. Iya. Coba saya tanya lagi, siapa yang setiap hari ngaji walaupun gak ada tugas dari Ustazah? Ada? Kalau ada yang seperti itu, Ustazah kasih 2 jempol buat kalian. Hebat, soleh-solehah semuanya. Buat yang belum setiap hari ngaji, kalau ngajinya waktu ada tugas dari Ustazah aja, yuk kita sama-sama belajar ngaji setiap hari walaupun gak ada tugas. Ya, kita mulai dari hari ini ya. Kita mulai dari sekarang. Kita rajin ngaji, kita rajin menghafalkan Al-Quran, kita rajin belajar Al-Quran. Kenapa sih kita harus rajin membaca Al-Quran? Teman-teman tahu nggak apa aja sih manfaat ketika kita belajar menghafalkan Al-Quran? Nih, saya kasih tahu ya manfaatnya ketika kita membaca Al-Quran setiap hari. Yang pertama nih, Al-Quran itu akan menenangkan hati kita. Al-Quran akan bikin kita tentram, damai, gak suka marah-marah. Ya. Manfaat yang kedua adalah dengan kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu satu hurufnya itu memiliki kebaikan yang sangat luar biasa. Apalagi nih saat kita membaca tartili, satu halaman itu terdiri dari berapa huruf? Banyak huruf ya. Berarti kita mendapatkan banyak pahala. Belum lagi ketika kita membaca Al-Quran yang lebih banyak halamannya, yang lebih banyak jumlah tulisannya ya, pasti akan jauh lagi lebih banyak pahalanya, Masya Allah. Dan manfaat yang ketiga ketika kita menghafalkan Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran setiap hari adalah nih, Al-Quran akan menjadi syafaat buat kita semua saat hari kiamat. Teman-teman tahu gak sih apa itu syafaat? Syafaat yang nantinya ketika hari kiamat itu kan seram sekali ya, digambarkan seperti saat gunung-gunung pada bertebaran, terus dunianya hancur, serem nih, takut ya. Itu nanti Al-Quran yang akan datang ke kita untuk menolong. Jadi kita harus rajin nih membaca Al-Quran supaya saat hari kiamat kita gak takut, karena kita udah ada penolongnya, yaitu Al-Quran. Dan manfaat yang keempat ketika kita rajin membaca Al-Quran, nantinya di saat kita sudah di surga itu, siapa nih yang ingin membahagiakan kedua orang tuanya? Ada? Semuanya insya Allah pasti ingin membahagiakan kedua orang tuanya ya. Al-Quran nanti saat di surga itu akan menjadikan kemuliaan bagi orang tua kita ketika kita sering membaca Al-Quran. Nanti di surga nih, orang tua kita dipakaikan mahkota yang sangat bercahaya. Mahkotanya bagus banget ya. Nanti orang tuanya tanya, ya Allah, aku dapat mahkota ini dari mana? Lalu aku menjawab, Anda mendapatkan mahkota yang cantik itu, yang indah itu, karena anak Anda sering membaca Al-Quran ketika di dunia. Masya Allah, gak cuma mahkota aja loh dapatnya, tapi juga dapat jubah, dapat baju yang sangat bagus, rapi, wangi, bersih. Ingin kan? Pengen gak nih? Pengen gak ngasih baju dan juga mahkota yang bagus buat orang tua? Pengen ya?
Jadi kalau pingin nih, kita mulai sekarang harus rajin, semangat dalam membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan juga menghafalkan Al-Quran. Ya, harus semangat. Tapi kalau dia tanya ke Ustazah, tapi aku masih malas nih membaca Al-Quran. Ada yang masih malas untuk belajar dan juga membaca Al-Quran? Kalau masih ada nih yang malas membaca Al-Quran, yuk coba kita simak video yang akan Ustazah kirim ini. Tonton video ini ya. Masya Allah, indah bener suaranya. Bikadil jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu nih. Oh enggak, mari silahkan duduk. Ini anak ibu. Iya, namanya Aisyah. Saya Haji Husin. Nah, ini Zidan. Anak ibu Hafizah. Iya, alhamdulillah 30 juz sudah dia hafal, walaupun matanya buta. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalah lu dan sama anak cewek. Anak ibu kan gak bisa melihat. Gimana cara menghafalnya, Bu? Pakai ini, Al-Quran Braille. Tiap hari dia baca dan hafalkan. Lihat kan Dan, yang matanya nggak bisa ngelihat aja bisa jadi hafizah. Apalagi lu yang Allah kasih kesempurnaan. Nggak malu lu. Bisa gak sih nasihatinnya ntar aja Pak Haji? Mas Zidan, manjada wajada. Kalau sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jia, dipanggil Mas nih. Apaan sih Pak Haji? Mau kemana lagi ini kita Pak Ustadz? Ketemu anak jenius. Siapa? Albert Einstein. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya Hafiz, Bu. Alhamdulillah. Hafal berapa juz? Alhamdulillah 30 juz. Masya Allah. Udah gede kok jalan-jalannya pakai kursi roda? Anak ibu lumpuh sejak kecil, Nak. Astagfirullah. Sejak lahir lumpuh otak. Sebagian sel saraf otaknya yang mengatur motorik rusak. Jadi semua hal yang berhubungan dengan gerakan tidak bisa dilakukan dengan baik. Allahu Akbar. Terus gimana cara menghafal Al-Qur'annya? Ini semua atas karunia Allah. Dari bayi saya selalu memperdengarkan dia murotal Quran. Dari mendengar, dia bisa hafal. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Umar, maafin aku ya. Nggak ada yang salah. Kamu mau nggak jadi sahabat aku? Mau. Mau menghafal Al-Quran nggak? Insya Allah. Al-Quran itu firman Allah yang mulia. Kalau ada di dalam diri kita, Allah akan muliakan kita. Insya Allah. Amin. Ya, udah kita tonton ya, gimana nih? Itu animasi Lorong Waktu ya judulnya, nanti bisa ditonton juga di YouTube. Nih, dua anak kecil itu Masya Allah sekali ya, yang perempuan dan juga laki-laki. Tadi yang perempuan siapa namanya ya? Gak ada namanya, kita kasih nama Fatimah misalnya ya. Si Fatimah matanya buta, tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Berapa juz? 30 juz. Yang satunya si Umar ya, dia gak bisa jalan, dia memiliki kekurangannya, tapi dia juga sama dapat menghafalkan Al-Quran 30 juz. Masya Allah, keren sekali. Siapa nih di sini yang pengen menghafal 30 juz? Iya, semua pasti ingin ya bisa menghafal 30 juz karena ingin memberikan mahkota yang indah buat orang tuanya. Nah, jadi
harus lebih semangat lagi, harus lebih baik lagi dalam mempelajari Al-Quran. Jangan sampai kalah sama tadi teman-teman kita Fatimah dan juga Umar yang memiliki kekurangan, tapi mereka tetap semangat. Kita yang ada sempurna semuanya, dari kepala sampai kaki kita lengkap, kita harus lebih semangat. Oke, semangat semuanya. Mulai sekarang ya, kita sama-sama rajin menghafal, rajin mempelajari, dan juga rajin membaca Al-Quran. Ya, nah di dalam surat Al-Isra itu ada sebuah ayat yang artinya adalah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah nih saat belajar dari rumah, ketika teman-teman ngerasa kesulitan, ketika teman-teman ngerasa kesusahan nih, Allah pasti ada kemudahan. Allah pasti akan kasih kita kemudahan. Sama ketika kita membaca Al-Quran, ketika susah ya, suka susah gitu kebolak-balik harokatnya, Allah pasti akan memberikan kemudahan buat kita. Yang penting kita harus selalu istiqomah setiap hari menjalankan pembelajaran Al-Quran. Ya, semangat. Kuncinya semangat dan juga serius. Oke, terima kasih. Ini video dari Ustazah. Silahkan simak sekarang, bisa melanjutkan penugasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.